Oke, selamat pagi Bu Diana. Selamat pagi Bu. Ya, sehat kita hari ini. Ya, Bu Diana. sehat, alhamdulillah. Bu Diana, hari ini saya mau bincang-bincang sedikit Bu sebelum saya melakukan supervisi akademis. Boleh ya Bu? Boleh. Iya. Intinya kita cuma mitra Bu, sama-sama belajar. Kita tidak ada satu menggurui atau digurui ya Bu ya. Baik, Bu Diana, saya rencana mau melakukan supervisi itu kira-kira kapan Bu Diana? Hari Rabu. Hari Rabu ya. Baik Bu Diana, hari Rabu ke depan kita akan jumpa di saat supervisi di kelas. Kira-kira KD apa yang ingin Bu Diana sajikan? Setelah kami sekarang ini sudah sekolah SMK Pusat Keunggulan, jadi tidak pakai KD lagi ya Bu ya. Ini sudah pakai elemen yang mau diajarkan itu untuk mata pelajaran PKK dan kegiatan produksi untuk semester ini. Baik. Berarti elemennya kegiatan produksi ya Bu ya. Iya. Kegiatan produksi. Nah, tujuan dari kegiatan produksi ini apa Bu? Tujuannya Dari pembelajaran kompetensi. Diharapkan siswa itu karena udah masuk juga pembelajaran yang ketiga ya Ibu untuk mengenai pembuatan desain produk atau rancangannya. Jadi diharapkan siswa itu mampu membuat atau merancang desain produk. Merancang desain produk ya Bu ya? Iya. Baik. Kira-kira metode yang nanti akan Ibu sajikan bagaimana? Metodenya karena ini PKK ya Bu, berhubungan dengan proyek, dengan kegiatan praktik mereka, jadi saya pakai metode proyek based learning ya. Project based learning berarti ya Bu ya? Baik, project based learning ya. Baik, metodenya project based learning. Kemudian dari elemen yang Ibu sampaikan tadi, kita perlu alat bahan apa yang kira-kira mendukung kegiatan siswa kita nanti? Mendukung pertama itu alat bahannya laptop, ya, terus sumber informasi dari internet, Ya. terus alat-alat untuk prakteknya nanti. Nah, ini diambil dari bahan-bahan bekas. Oh iya, daur ulang ya Bu ya? Iya. Bagus sekali Bu. Baik, kira-kira nanti untuk Ibu sampaikan elemen produksi ini, kira-kira apa langkah yang Ibu mau sampaikan ke siswa kita? Ya, langkah-langkahnya itu yang pertama, siswa saya juga bagi berkelompok dulu. Setelah berkelompok, saya jelaskan tentang merancang desain produk itu seperti apa. Saya arahkan mereka untuk berpikir apa yang mau dikerjakan. Setelah diarahkan, mereka berpikir, terus ada yang buntu begitu, saya kasih saran untuk melihat sumber di YouTube dari PKK siswa-siswa yang lain, tapi dengan syarat harus ide mereka, kreativitas mereka bukan diambil dicontekan gitu lah Ibu. Bagus, mantap Bu Diana, luar biasa. Jadi adakah persiapan tertulis yang Bu Diana miliki? Persiapan tertulisnya pertama, kalau itu namanya capaian pembelajaran ya Ibu ya. Capaian pembelajaran kan ganti silabus ya Ibu ya. Capaian pembelajaran. Terus saya menyiapkan modulnya sesuai dengan elemen dan tujuan pembelajarannya. Terus Kan ada 5
lembar kegiatan siswa. Lembar kegiatan siswa ada absen segala macam penilaian Bu. Baik-baik, luar biasa. Jadi kalau ini kan sudah masuk materi ketiga ya, Bu, ya. Dari materi yang ketiga ini apa yang bisa Ibu tangkap dari siswa kita? Ini materi mana kayaknya yang agak sulit bagi mereka? Materi yang sulit Yang bisa Ibu prediksi lah, ini mungkin agak sulit bagi kita untuk menyelesaikannya. bagian pemasaran Ibu. Bagian pemasaran ya, Bu, ya. Produk yang mereka buat terkadang mereka malas Malu. untuk memasarkan. Iya, malu mereka untuk memasarkan, belum berarti Iya. kurang percaya diri Iya. ya, Bu, ya. Jadi ini kemampuan percaya diri anak harus kita tingkatkan kembali. Iya. Baik Ibu, kemudian yang saya tanyakan lagi, kompetensi yang bisa dimiliki anak setelah pembelajaran ini, apa yang bisa dia dapat setelah dia mempelajari ini? Saya harap siswa tersebut selain punya ilmu dari tekniknya sendiri, itu punya ilmu bisnis. Mereka bisa merancang, mendesain sesuai dengan apa yang ada di pikiran mereka. Jadi kita menumbuhkan jiwa entrepreneur anak Iya, ya, Bu, ya. entrepreneur. Baik, yang terakhir mungkin yang saya tanyakan sama Bu Diana, yang menjadi fokus utama dari pembelajaran ini apa? Mereka punya skill Iya. kewirausahaan. Berarti kita Iya. memang betul-betul prakteknya yang Iya. kita tampilkan. Iya. Baik Bu Diana. Baik Bu Diana, untuk minggu depan kita jumpa lagi, Rabu ya Bu ya. Rabu, ya. Rabu kita jumpa lagi. Saya kan nanti akan masuk ke kelas memberikan supervisi akademis pada Ibu. Ibu juga bukan sekali ini sudah dilakukan supervisi. Kita juga sudah ada pernah melakukan supervisi sebelumnya, dan sudah ada instrumen untuk penilaian supervisi. Jadi dari banyak aspek ini Bu, mungkin saya agak kilas balik dengan Ibu ya. Dari banyak aspek yang selalu kita lakukan untuk penilaian supervisi ini, bagian mana yang kira-kira Bu Diana perlu peningkatan, atau mungkin Bu Diana merasa ini bagian yang harus saya perhatikan benar, atau ini menjadi titik lemah daripada Ibu? Bagian yang perlu saya tingkat itu dari diri saya sendiri, Bu. Iya. Soalnya kalau tentang kewirausahaan itu saya sendiri kurang gitu, Ibu. Jadi mungkin bagian yang harus Ibu tingkatkan itu aspek yang mana ya? Kita akan ada beberapa aspek. Jadi saya nanti penilaian, kalau yang namanya program tentu Ibu sudah ada, semuanya sudah ada. Mungkin dimotivasi atau diapresiasi atau mungkin direfleksi. Yang bagian mana yang Ibu rasakan memang perlu saya lebih fokus mengamati, aspek yang mana, supaya nanti kita jelas kan, jadi Ibu nggak terlalu bisa juga meyakinkan diri, oh ini ternyata yang saya takutkan ternyata sudah bagus begitu kan, ternyata yang saya takutkan ya ternyata sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau masuk kegiatan pokok di sini, pemasaran materi, terus metode pendekatan yang bervariasi. Itu ya Bu ya. Iya. Baik, kita sepakati Ibu untuk kedepannya bahwa kita akan melakukan supervisi, bahwa Ibu aspek yang paling ingin Ibu kuasai itu adalah di kegiatan pokok ya Bu ya, di pemasaran materi, karena memang materi ini baru ya Bu ya, benar-benar baru sama sekali. Baik Ibu, kita tanda tangani. Lihat izin ini pena pula. Baik Bu Diana, saya senang berbincang dengan Bu Diana hari ini.
kita juga sudah punya kesepakatan untuk sama-sama lakukan supervisi akademiknya untuk hari Rabu depan ya Bu ya. Iya. Mohon nanti dipersiapkan. Dan apa yang sudah kita bincangkan ini saya ulangi kembali Bu, bahwa tujuan pembelajaran yang akan yang akan Bu Diana sampaikan itu adalah diharapkan mampu merancang desain produk. Kemudian area pengembangan yang hendak tercapai itu siswa mampu merancang desain produk secara sederhana, minimal seperti itu ya Bu ya. Lebih bagus, lebih baik gitu ya Bu ya. Itu harapan kita. Kemudian strategi yang akan Ibu persiapkan yaitu melakukan diskusi, pembagian kelompok, kemudian Ibu lakukan ceramah, dan terakhir Ibu berharap bisa mendemonstrasikan hasil karya anak Ibu ya. Dan metode yang Ibu pakai adalah project based learning. Baik, kemudian tadi kita sudah sepakati bahwa dari aspek supervisi ini Ibu merasa kurang di penguasaan materi. Selain itu dari Ibu? Ada Bu, pemberian motivasi ke siswa sama persepsi. Baik, saya tambahkan di sini Bu ya, motivasi dan persepsi. Cukup Bu Diana? Cukup. Baik, ini sudah kita sepakati ya Bu? Iya. Saya buat di sini, saya sebagai supervisi dan Bu Diana nanti akan menandatangani Bu ya. Iya. Bu Diana tanda tangan dulu. Iya. Baik, saya tanda tangani bahwa kita sudah lakukan kesepakatan ini ya. Iya. Insyaallah kita ketemu hari Rabu ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Diana, senang bertemu dengan Bu Diana. Kita ketemu lagi hari Rabu. Assalamualaikum Bu Diana. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang Bu. Hari ini di kelas kita, mata pelajaran kita kedatangan tamu ya, Bu Des Rusnahwati. Ibu ini bukan ada maksud apa-apa ya, cuma sebagai sharing ya, sharing, berbagi ya. Oke, ya. Iya. Apa kabar semuanya? Ada yang tidak hadir? Rizky, tiga siswa ya? 4. Oke. Materi hari ini kita masuk tujuan pembelajaran yang ketiga, itu tentang menetapkan atau membuat rancangan desain produk. Minggu sebelumnya sudah ada dibahas, kalau hari ini kita akan masuk materi tersebut ya. Oke. Pembagian kelompoknya, untuk kelompok 1 kemarin pembuatan produknya, kelompok Stanley itu buat apa ya kemarin? Lampu tidur itu. Lampu tidur dari bahan Shipping yang lampu. Oke, kelompok Rina Suhesti, lampu hias bahannya. Sendok, lampu dan TV. Kelompok William
konflik, tapi belum selesai. Oke, berarti semuanya udah tahu ya apa yang mau dikerjakan, udah dapat ide. Oke, dari ide yang didapat itu ada macam hambatan, ada? Saya akan membagikan kelompok lagi untuk membuat presentasi tentang rancangan produk, ya, desain rancangan produk. Sebelum mulai, kita ice breaking sebentar ya. Oke, kalau saya bilang ketawa 3 kali, berarti bilangnya ha. Ya? Kalau saya bilang ketawa 2 kali, berarti bilang ha. Ketawa sekali, ha. Ketawa tanpa suara, ya? Ya, Bu. Oke. Semangat ya? Untuk memulai pembagian kelompok. Oke, saya mulai. Ketawa 3 kali. Ketawa sekali. Tanpa suara ketawa. Ketawa 2 kali. Oke, silakan ketawa. Nah, bagus ya caranya kayak gitu ya. Pas ya. Oke, ketawa 2 kali. Oke, sudah tutup ya. Basicnya semuanya udah pada smile semuanya. Bagian kelompoknya. Oke, saya harap dengan pembagian kelompok ini nanti siswa semua ya dapat membuat suatu produk dengan ide kreatif sendiri ya. Ide kreatif sendiri nanti setelah selesai didemonstrasikan ya. Sebelum itu apa yang langkah-langkahnya segala macamnya, langkah-langkah, bahan, alat itu nanti dibuat PowerPoint presentasi ya, PowerPoint presentasi. Setelah itu nanti tolong dibuat videonya, terus produknya itu difoto seindah mungkin. Oke, kelompok pertama itu Amirul, Belgis, Erwin, Akira, Jihan ya. Kelompok kedua itu Ardiansa, Fajar, Lindy, Stanley, William. 3 Belgis. Bentar ya. Oke, salah saya nih. Bentar ya. Yang pertama Mirul, Erwin, Jihan, Vicky, Said Habib, Aufa. Yang kedua Ardiansa, Fajar, Lindy, Stanley, William. Kita ada 7 kelompok ya. Yang ketiga itu Belgis, Atira, Hansen, Sumanto, Rina. 4 kelompok 4 Bone, Irfan, Arif, Zahwa, Safira. Kelompok 5 Chandra, Jackson, Muhammad Rizky, Wanvita, Rina. Kelompok 6 Christian, Diva, Dari, Rido, Hazura. Kelompok 7 David, Hanisa, Habibi, Owen, Yudhistira. Ini kelompoknya.
tugas-tugasnya sudah tahu apa yang mau dikerjakan ya. Sekarang silakan duduk berkelompok. Silakan duduk berkelompok. Yang tergantung kita tahu ini yang Tiga. Saya kelompok 2, saya Senibu dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil diskusi kami tentang produk yang akan kami buat, yaitu membuat casing HP. Alat bahan yang diperlukan: 1 resin nya, 2 glitter yang berharga 5.000, casing 2.000, 4 roda 5 buat, 2 harga 3.000, casing untuk ikuti PHP masing-masing, casing bening itu harga 5.000, stiker harga 47.000, dan barang-barang plastik 12.000. Dan cara membuatnya, campurkan resin dan pengeras ke dalam wadah, lalu aduk merata menggunakan kuas. 2, kemudian siapkan casing HP, lalu tempatkan stiker sesuai keinginan masing-masing. 3, setelah itu oleskan resin dan pengerasnya yang telah diaduk tadi ke atas casing yang dimasukkan tadi. Lalu taburkan glitter di atas casing HP yang telah dihias tadi. 5, kemudian tunggu hingga kering. 6, setelah kering casing HP bisa digunakan. Seperti contohnya, ini ada sampel casing HP yang telah kami buat. Saya akan coba pasangkan dia. Tada. Oke, applause dulu untuk kelompok Stanley.
lebih seru karena hasil diskusi kebangsaan itu dapat semua. Tapi Bu Diana, atas waktu dan kesempatan saya bisa melihat proses pembelajaran Bu Diana. Karena nanti akan kita bincangkan. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu datang masuk ke kelas kami. Terima kasih. Untuk kalian semua, tetap semangat belajar karena dengan materi yang Bu Diana berikan itu bisa menghasilkan apa? Oke, berikan ke kalian sendiri. Terima kasih, izin pamit. Terima kasih Bu Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Diana. Siang Ibu. Sudah makan Bu Diana? Sudah. Alhamdulillah. Baik Bu Diana, kemarin hari Rabu kemarin kita sudah laksanakan supervisi dan hari ini kita coba untuk lakukan pasca observasi setelah supervisi. Jadi hasil yang kegiatan kita kemarin Bu Diana, setelah supervisi apa yang Bu Diana rasakan? Oke, setelah disupervisi yang saya rasakan dalam mengajar itu harus ada rencana yang tersusun, yang terarah, terarah, jadi lebih belajar dari sana. Biasanya kan kita langsung aja ya Bu ya, tapi karena ada instrumen itu jadi mengingatkan kita kembali ya Bu ya, bahwa abis ini abis ini lebih teratur kembali ya Bu ya. Yang teratur ke arah itu ada aja lupa. Iya benar. Jadi ada perubahan lah ya Bu ya. Jadi saat supervisi itu mengingatkan kita kembali bahwa ada langkah-langkah yang harus kita laksanakan. Baik Bu Diana, setelah supervisi kemarin apa yang Bu Diana bisa temukan kelebihan dan kekurangan pada saat Bu Diana lakukan pembelajaran kemarin? Mau kelebihan dulu atau kekurangan? Ya terserah Bu Diana, mau kelebihan boleh, mau kekurangannya dulu boleh. Oke, kekurangan aja dulu ya. Boleh. Kekurangannya di akhir pelajaran itu setelah merenung dari refleksi kemarin yang dilakukan itu, saya kurang memberikan motivasi ke siswanya tentang desain tersebut, tentang masalah pelajaran tersebut. Nanti itu bagaimana, kurang di situ kata-katanya. Kalau segi kekuatan, itu biasa-biasa aja Ibu, sama aja dengan yang lain, tidak ada yang istimewa. Semuanya pada tahap belajar gitu aja. Jadi untuk pertemuan ke depan mungkin Bu Diana bisa lebih menguatkan lagi ya dengan motivasi itu ya Bu ya. Insya Allah. Jadi mudah-mudahan supervisi ke depan lebih baik daripada yang sebelumnya. Baik, untuk rencana kita ke depan, supervisi ke depan, kira-kira kapan kita bisa jumpa lagi Bu Diana? Bulan depan sekitar minggu kedua ya. Minggu kedua kita masuk ke tahun depan. Iya, jangan tahun depan, tahun ini juga Bu Diana. Jadi materi yang akan kita jumpa pada supervisi selanjutnya itu demonstrasi, kira-kira ya, demonstrasi pemasaran produk. Baik. Izin Bu Diana ya. Demonstrasi. Pemasaran produk. Baik Bu Diana, apa yang Bu Diana sampaikan tadi, kekuatan dan kelebihannya ternyata sesuai dengan apa yang saya
catat Bu Diana. Jadi pada saat saya supervisi kemarin, memang ternyata ada yang perlu diperbaiki. Sebenarnya bukan tidak ada, tapi perlu diperbaiki, yaitu bagaimana Bu Diana memotivasi. Tapi memang luar biasa Bu Diana. Mudah-mudahan pertemuan kita ke depan Bu Diana lebih runtun dalam menyampaikan, lebih tertib, lebih teratur, sehingga ada umpan balik anak-anak itu lebih bersemangat ya Bu Diana. Ya. Baik, terima kasih Bu Diana. Kita ketemu bulan depan insya Allah. Mudah-mudahan hasilnya akan lebih baik daripada sebelumnya. Amin. Baik, terima kasih Bu Diana. Ya.